Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan Minusian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagasan Mansyah, NIM 2602326951, mahasiswa Teknik Industri BINUS University Online. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari Project Based Learning untuk mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan dengan judul Strategi Pemberdayaan, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi untuk Pencapaian SDG 8. Untuk latar belakangnya, Indonesia sendiri diperkirakan akan mencapai puncak bonus dari demografi itu pada tahun 2030. Dan bonus demografi ini merupakan periode yang krusial di mana jumlah penduduk produktifnya atau range 15 sampai 64 tahun itu mendominasi dan diperkirakan mencapai sekitar 68% dari populasi. Dengan angkatan kerja yang melimpah, harapannya Indonesia ini memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas nasional yang signifikan. Tapi untuk bonus demografi ini juga ada tantangan tersendiri. Di antaranya itu kualitas SDM yang menjadi faktor utama ya, dari pendidikan dan pelatihan yang memadai itu sangat diperlukan untuk memastikan angkatan kerja produktif dan kompetitif. Nah, kemudian untuk menurut data BPS sendiri, tingkat pengangguran terbuka atau TPT, penduduk kelompok usia muda yang range 15 sampai 24 tahun itu sebesar 22,34% pada tahun 2024. Dan International Labour Organization mendefinisikan kaum muda sebagai seseorang yang berada pada kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Nah, untuk range umur segini itu terdapat fenomena atau istilah yang namanya NEET ya, NEET, atau Not in Education, Employment and Training. Nah, pada kelompok NEET ini adalah kelompok usia muda 15 hingga 24 tahun yang tidak menempuh pendidikan formal, tidak memiliki pekerjaan dan tidak dalam mengikuti program pelatihan ataupun kursus apapun. Nah, kemudian berdasarkan dari data Sakernas Agustus 2024 ini terkait jumlah uh, NEET ya, itu masih cukup tinggi di angka 20% secara total. Dan berdasarkan jenjang pendidikannya juga masih tinggi gitu ya. Kemudian dari setiap daerah sama ditunjukkan bahwa data-data NEET ini masih cukup tinggi ya, di beberapa daerah, yang terutama daerah-daerah provinsi yang besar dan juga yang terpencil ya. Nah, kemudian dari latar belakang tersebut, dibuatlah rumusan masalah. Yang pertama, apa saja sih sebetulnya faktor-faktor yang menyebabkan fenomena NEET ini pada usia muda? Yang kedua, bagaimana strategi untuk mengurangi jumlah NEET dan meningkatkan keterlibatan pemuda dalam dunia kerja? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengurangi angka pengangguran bagi pemuda yang telah menyelesaikan pendidikan secara formal? Nah, kemudian dilakukan wawancara dan berdasarkan wawancara tersebut dengan narasumber didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dari yang pertama, sebetulnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi NEET? Hal ini bisa dari faktor individu, kemudian dari faktor keluarga dan lingkungan sosial, maupun faktor ekonomi dan pasar kerja. Jadi semuanya saling terintegrasi gitu ya, atau masing-masing dari individunya sendiri seperti kurangnya motivasi dari seseorang atau skill yang tidak mumpuni karena tidak ada pendidikan dan pelatihan sebelumnya. Kemudian dari faktor keluarga sendiri seperti adanya keterbatasan ekonomi. Ya. Kemudian dari pasar kerja, nah ini tidak terhubungnya antara keinginan dari swasta dengan kemampuan yang ada di pasar saat ini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana eh, narasumber melihat dampak fenomena NEET ini terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di Indonesia secara keseluruhan. Nah, tentunya dampak NEET ini terhadap perkembangan sosial memiliki dampak yang signifikan. Nah, untuk dari faktor ekonominya sendiri, terbatasnya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan layak bagi lulusan baru, upah yang rendah, serta ketidakstabilannya ekonomi dapat membuat para pemuda aktif kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kemudian dari faktor sosial dan budaya,
beberapa pemuda mungkin menghadapi kendala finansial dari keluarga yang memaksa mereka untuk tidak melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan informal yang tidak tercatat. Nah, untuk eh, pertanyaan yang ketiga, kebijakan atau program pemerintah apa saja yang saat ini berjalan untuk mengatasi masalah NEET di Indonesia dan kira-kira seberapa efektif implementasinya? Tentunya dari pemerintah itu telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program yang secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya ada eh, prakerja gitu ya, kartu prakerja. Kemudian ada pelatihan keterampilan melalui kementerian dan lembaga terkait. Nah, untuk efektivitasnya sendiri dari pandangan narasumber itu program-program ini masih banyak menghadapi berbagai tantangan. Lalu untuk kesimpulannya, terkait fenomena NEET ini yang terjadi di Indonesia disebabkan karena beberapa faktor seperti kesenjangan keterampilan, kemudian tingkat pendidikan yang rendah di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah yang sulit terjangkau, dan adanya gap antara kebutuhan di industri dengan kemampuan pemuda yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua, integrasi antara pemerintah, keluarga, dan sektor swasta akan menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pemberdayaan generasi muda dan pengurangan angka NEET. Lalu yang ketiga, banyak orang yang belum memahami pentingnya pelatihan dan pendidikan pada usia muda produktif, karena pelatihan ini membantu secara tidak langsung penurunan angka pengangguran dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan SDG 8. Untuk sarannya sendiri, mengurangi resiko fenomena NEET ini di setiap daerah, upaya yang bisa dilakukan seperti dari sisi pemerintah itu bisa berkolaborasi dengan lembaga pendidikan maupun sektor swasta untuk menyiapkan kurikulum berbasis industri, sehingga nanti lulusan-lulusannya itu sudah produktif yang siap kerja. Selain itu juga di tempat kerja diharapkan menyediakan pelatihan-pelatihan pada setiap tenaga kerjanya agar dapat bekerja sesuai standar dari perusahaan yang diinginkan. Sebagai binusian, tentunya dari proyek ini, proyeksi diri yang saya dapatkan, pertama dari atribut social awareness, bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki latar belakang dan permasalahan yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Lulusan dengan tingkat pendidikan rendah atau tanpa keterampilan memiliki potensi besar menjadi seorang NEET atau NEET ini. Dan kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan industri masih menjadi masalah utama. Selain itu, keterbatasan ekonomi ini menjadi salah satu faktor juga yang memaksakan untuk anak-anaknya itu tidak melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan informal yang tidak meningkatkan keterampilan. Juga ketidakmerataannya akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, terutama di wilayah-wilayah pedesaan gitu. Ini akan memperburuk masalah nih. Lalu dari atribut collaboration, pentingnya kolaborasi yang saling terintegrasi ini dapat menyelesaikan suatu permasalahan hingga tuntas. Nah, dalam kasus ini kan antara pemerintah, kemudian lembaga pendidikan ataupun dari sektor swastanya. Nah, dari hasil wawancara, setiap lini itu memiliki peran masing-masing untuk bisa menyelesaikan suatu masalah dan masing-masingnya itu harus saling terintegritas sehingga saling tersatu padu untuk mengurangi angka NEET ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dari saya cukup